Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, teman-teman semuanya yang mengunjungi channel ini, terima kasih atas konsistensinya. Kita lanjut ya dengan pembahasan hal kedua dari pilar kedua profesionalisme atau professional excellence yang selama ini sudah kita sepakati dengan rumus PIS ya. Professional excellence equals to alignment times capabilities time engagement. Jadi singkatannya PIS. Nah, ini kita akan masuk ke pilar kedua yaitu capabilities, di mana di yang pertama kemarin atau tadi kita membahas mengenai kompetensis. Nah, kompetensi sendiri tidak akan bisa bunyi kalau kita tidak ada suatu penggeraknya atau suatu hal yang membuat kompetensi itu selalu berkembang gitu ya, yaitu informasi. Dari mana aksesnya dan bagaimana mengelolanya. Nah, ini yang menjadi hal kedua dari pilar capabilities ini. Jadi saya langsung aja ke screen supaya kita semua bisa menyimak bareng ya apa yang dimaksud dengan information di sini. Tentu semuanya ini kita bahas dalam konteks kita sedang membahas profesionalisme. Artinya bagaimana peran informasi terhadap profesionalisme itu sendiri. Ya, orang yang profesional itu bagaimana sikapnya terhadap informasi. Ya, terus informasi apa yang sebetulnya relevan dengan bidangnya dia. Ya, kita akan lihat. Jadi kita kembali ke kerangka kita, professional excellence. Ini rumusnya ya, kita semua sudah pelajari bersama. Kemudian kita masuk di hal kedua dari pilar kedua, yaitu capabilities, tepatnya yaitu information. Bagaimana information ini berperan Pak dalam membangun professional excellence kita. Oke, kita selalu mulai saya dengan mengapa ya. Jadi ada 3 alasan mengapa ini penting ya, yang sikap kita atau sikap seorang profesional menghadapi atau terhadap informasi. Pertama adalah kita semua tahu bahwa dinamika pasar itu terus berkembang. Jadi kita harus tahu informasi mengenai pasar seperti apa. Apakah berhenti di situ? Tidak saja, tidak begitu. Tapi juga bagaimana kompetitor kita atau the industry has changed gitu karena adanya perubahan pasar itu. Mungkin juga karena perubahan permintaan atau behavior dari customer. Ya, kita sudah membahas sebelumnya mengenai customer. Jadi itu penting sekali kita untuk menyikapi informasi terhadap pergerakan pasar, pergerakan kompetitor, pergerakan pelanggan, mungkin ada kebutuhan baru yang diperlukan dari bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah adanya pola interaksi antara bisnis dan lingkungan yang selalu juga berubah. Jadi antara bisnis kita, baik itu kita bekerja di sebuah perusahaan maupun kita sebagai pelaku bisnis, itu dengan lingkungannya selalu aja berubah. Ya, hal yang paling drastis misalnya kalau Anda bisnis di bidang kuliner gitu ya. Dulu ya udah kita buka gerai, orang datang ke tempat kita. Sekarang tidak hanya seperti itu karena ada GoFood misalnya ya, jadi orang tinggal pesen secara online, orang nggak perlu datang ke kita, makanannya yang datang ke mereka. Ya, jadi pola interaksi ini selalu berubah dan informasi menjadi sangat penting, yaitu informasi mengenai saat-saat atau jam mana mereka membutuhkan misalnya kuliner seperti apa dan banyaknya berapa. Ya, jadi kita akan tahu juga consumer behavior. Gitu ya. Dalam hal ini ya pemilik platform itu yang tahu sebetulnya, bukan kita. Kalau kita bermain di platform, ya jadi kalau kita menggunakan platform yang tahu perubahan itu semua adalah ya pemilik platform, ya baik itu Grab maupun Gojek gitu ya, kita nggak mengetahui gitu. Jadi ini salah satu sebetulnya kelemahan kalau kita berbisnis di platform karena platform bukan milik kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya
informasi terkait dengan pengembangan kompetensi. Ya, artinya begini, kita sudah membahas kemarin mengenai kompetensi, di mana kompetensi itu kita harus juga bisa membedakan, ada yang sifatnya core competence, ada juga yang sifatnya technical gitu ya. Jadi kita akan melihat misalnya perkembangan kompetensi Anda di dalam market research gitu ya. Nah, artinya kalau Anda ingin kompetensi Anda terasah terus-menerus, Anda harus memanfaatkan informasi yang ada di pasar. Termasuk juga mungkin harus banyak membaca artikel, membaca buku, perkembangan pasar, mengikuti sosial media, media sosial dalam rangka untuk melihat tren pasar seperti apa. Ya, kemudian kompetensi Anda akan terasah terus-menerus. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat gitu. Kemudian bagaimana pengelolaan informasi? Ya, tentu saja ini ada 3 hal yang perlu kita, menurut saya penting untuk kita bahas, yaitu informasi tersebut mencakup dalam hal akses dalam pengumpulan. Kemudian setelah kita mengumpulkannya, bagaimana kita menyimpannya dan juga memeliharanya. Jadi mungkin ada archive system yang kita ada di kantor kita atau di bisnis kita. Nah, setelah itu jangan dibiarkan saja karena perlu dianalisa, ya kan, untuk dilakukan suatu kajian relevansi antara bisnis kita dengan informasi tadi untuk pengembangan. Jadi kalau misalnya Anda di bagian strategic planning gitu ya, Anda pengen lihat kira-kira tren 3 tahun atau 5 tahun belakangan ini produk atau jasa Anda seperti apa, dan kemudian bagaimana Anda bisa mencoba memprediksi ke depannya saya harus seperti apa. Ya, jadi ini penting sekali untuk melihat relevansi, karena percuma kalau kita hanya punya informasi tapi tidak bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dalam hal aplikasinya, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang ada maupun yang bisa diupayakan segera. Maksudnya begini, seorang yang kompeten itu harus bisa mengolah informasi itu dan segera menindaklanjuti tanpa harus menunggu proses investasi. Ya, maksudnya investasi ini kalau misalkan aplikasinya itu perlu jangka panjang, Anda harus beli server dan sebagainya, mungkin nggak bisa cepat. Nah, maksud saya karena kita membicara profesionalisme, pada saat kita sampai di pilar kedua capabilities, kita membicarakan mengenai kompetensi kita sebagai strategic planner, misalnya seperti itu. Dan Anda melihat ternyata dari jurnal, dari artikel, dari perkembangan di media sosial gitu ya, ternyata market itu berubah cukup drastis. Dan ternyata juga bisnis Anda akan kepontal-pontal gitu ya untuk mengikuti ke arah yang baru tersebut. Ya, sehingga perlu suatu kajian yang bisa memberdayakan sumber daya yang ada dulu. Ya, artinya apa yang Anda punyai itu langsung ditindaklanjuti sambil mengusulkan langkah jangka panjangnya. Ya, ini penting sekali, makanya sekarang mungkin kita atau Anda sering dengar ya istilah agile gitu ya. Maksudnya agile itu di situ. Jadi jangan terlalu banyak menunggu lama dari suatu perkembangan supaya kita segera bisa menindaklanjuti dan bisnis kita sustainable ya. Nah, ini semua apa kaitannya dengan profesionalisme? Kita harus kembali kepada perkembangan industri kita. Jadi pada saat kita mencari informasi, itu ada informasi yang sifatnya industri spesifik. Ya, misalnya Anda di bisnis kuliner, mungkin Anda perlu lihat kuliner secara umum dulu, habis itu secara spesifik kuliner yang sifatnya apa, snack atau yang sifatnya makan pagi siang sore misalnya seperti itu. Nah, ini Anda pilah-pilah dulu ya. Nah, kemudian baru Anda bisa melihat kira-kira pasar seperti apa.
Atau kalau sebaliknya Anda di bidang produsen dari suatu produk tertentu, katakanlah apa, otomotif gitu ya. Anda tahu bahwa otomotif itu pasar yang menggiurkan dan misalnya Gaikindo sudah memprediksi akan berkembang sekian ratus ribu unit di tahun 2024 gitu. Anda sudah mulai menyiapkan diri dari sekarang bahwa ternyata perhitungan Anda meleset itu urusan lain loh. Ya, kita sedang bicara Anda sebagai seorang profesional jangan tinggal diam melihat perkembangan yang ada. Jadi Anda harus pasang kuping, telinga, ya, hati, semuanya harus dipasang melihat dinamika yang sedang terjadi. Informasi apapun Anda harus coba gali demikian rupa dan kemudian Anda terapkan sebagai seorang profesional di bisnis Anda. Ya, jangan banyak menunggu. Ya, tentu dalam sesi-sesi workshop nanti kita bisa bicara secara spesifik ya bisnisnya apa. Tapi yang saya ingin tekankan ini dalam konteks umum, kita harus pandai mendapatkan informasi yang sifatnya industri spesifik atau bisnis spesifik dan informasi yang sifatnya kompetensi development spesifik. Misalnya, ya Anda baca, Anda kembali lagi ya tadi strategic planner di sebuah perusahaan otomotif misalnya ya, Anda bekerja di sana gitu. Anda langganan tuh Harvard Business Review, Fast Company, ya, atau rajin mengikuti TED Talk, ya, nggak harus majalah ya, baca buku, ya. Kalau nggak mau baca buku, ikut aja komunitas BRID, ya, komunitas penggemar buku gitu ya. Jadi setiap hari Rabu malam komunitas ini selalu membahas buku dan sekarang sudah 147 judul buku bisnis yang sudah dibahas ya. Jadi apa saja yang sifatnya untuk mengembangkan kompetensi Anda itu juga perlu. Jadi di satu sisi industri specific information, tapi juga ada kompetensi development information ya. Nah, ini penting sekali untuk kita selalu curious ya, untuk selalu mengembangkan diri. Ada apa ya gerangan yang terjadi di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bicara di sesi selanjutnya tentang resource. Ya, karena ini capabilities itu ada 3 hal yaitu competencies, information, dan resource. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.